sekali saya. Itu sudah pernah saya tayangkan di pertemuan minggu lalu gitu. Ini hasil penelitian saya. Ini sebenarnya nama-nama anak itu. Yang cowok itu di belakang, sebelah kanan itu Lena, Cynthia, terus yang agak padat ini Gio namanya yang cowok, Gio. Kemudian yang nutup tangan ini, yang ini Prema. Prema ini Gio. Gitu. Si Gio gitu ya. Gio. Yang ini Prema. Guys. Ini Prema. Dan ini hasilnya. Nanti saya bandingkan dengan apa yang Bapak Ibu temukan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut untuk diskusi. Siapa yang pertama sebagai volunteer menyampaikan hasil temuannya gitu. Kita coba Bapak Ibu ya, kira-kira apa sih yang menjadi fokus Bapak Ibu. Oke, silakan siapa boleh raise hand biar tahu di sini. Memang butuh kejelian, gitu, kritikal untuk melihat aktivitas anak itu. Video itu disaksikan ketika open class itu kurang lebih 15 observer yang ada di kelas itu, tapi syukur anak-anak nggak merasa terganggu dia dengan adanya 15 observer itu. Jadi Bu Suci selaku guru model mendapat masukan yang luar biasa dari para observer. Silakan Bapak Ibu. Raise hand saja Bapak Ibu. Oke, Pak Aribawa silakan. Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat pastinya kita sekeluarga. Sebelum saya mengamati Pak, sebelum saya masuk ke mengamati anak-anak, di sini saya amati dulu proses pembelajaran Pak ya, atau apa sih yang ada di video pada saat tadi ditayangkan. Dalam proses pembelajarannya Pak, di sana kiranya bisa dijelaskan apa sih fungsi dari patung itu? Yang pertama dan yang kedua, kenapa sih patung itu digerakkan? Karena kalau umpamanya kita sebagai pengamat tidak tahu tujuan dari media yang digunakan, kita bisa mengindikasikan bahwa anak-anak semua dalam posisi bermain. Dalam posisi bermain seperti itu. Dan yang kedua, pada saat proses pembelajaran saya lihat anak-anak di sana sudah sangat aktif, ya, sudah sangat aktif yang namanya kelompok, mereka berkomunikasi dan wajar kalau umpamanya dalam proses komunikasi tersebut ada satu bentuk permainan. Seperti mengambil barang punya teman, seperti melihat bagaimana pekerjaan teman yang ada di sana, seperti itu. Kalau saya lihat sih Pak, secara saya pribadi ya, dalam proses anak belajar tadi sudah luar biasa bagus. Pada saat ada pertanyaan,
anak-anak di sana sudah mampu mengangkat tangannya semua ya. Dari 100 mungkin 98% anak-anak di sana sangat aktif. Sampai-sampai saya dengar, Bu, ulin tuni angkat tangan yang sengman, seperti itu. Kan saya dengarkan seperti itu, berarti antusias anak tersebut sangat luar biasa. Dan saya lihat, Pak, kalau umpamanya saya simpulkan dari video tadi, mungkin pada saat awal memulai, guru di sana harusnya lebih, mohon maaf nih, harus lebih melihat posisi duduk. Posisi duduknya itu adalah seperti ini, Pak. Jadi pada saat guru menjelaskan, diharapkan semua siswa, baik kepala dan badannya, Pak. Jadi itu harus menghadap ke posisi sumber suara, bukan hanya kepala saja. Jadi kalau hanya kepala saja yang menghadap ke posisi suara, itu bisa mengakibatkan anak tidak nyaman dalam proses belajar. Seperti pegal lehernya, itu termasuk tidak nyaman. Jadi saya lihat dalam kelompok yang terdepan, ada 2 anak yang memang badannya menghadap ke temannya, bukan menghadap ke posisi suara atau guru yang di sana. Nah, dari evaluasi, Pak, mohon maaf, saya lihat memang anak-anak di sana sudah sangat aktif, dan malah saya tidak menemukan kendala pada saat proses pembelajaran kelompok, karena mereka sudah sangat-sangat aktif dalam berkomunikasi antara individu satu dengan individu lainnya dalam satu kelompok. Dan yang perlu ditekankan, seperti informasi saya di awal, harapannya ini sebelum video ditayangkan, dijelaskan dulu fungsi dari setiap media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Itu saja, Pak, kasih atas kesempatannya. Salam. Ya, terima kasih, Pak Ari, bahwa luar biasa banyak hal yang ternyata dicermati oleh Ari, ya. Oke, sebelum kita diskusikan, silakan Bapak Ibu yang lain bisa memberikan deskripsi dari aktivitas pembelajaran ini. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sebelah dikecilkan sedikit volume. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Pertama, saya sampaikan salam Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tadi video yang saya terima itu saya agak lambat masuk karena ada gangguan sinyal. Kemudian video yang saya terima juga agak putus gitu, agak bagus. Tapi saya berusaha untuk mengamati dari kegiatan belajar anak-anak di video tersebut. Pertama, media yang digunakan saya pikir itu menarik, Pak, medianya, karena masa anak-anak masa bermain pakai apa itu boneka kan menarik menurut yang itu sangat apa namanya, artinya itu pakai plastisine, Pak. Oh, plastisine ya. Itu menarik bagi siswa, itu pertama dulu. Yang kedua, anak-anak yang lihat walaupun sambil bermain, ada yang sambil bermain-main juga, tapi tetap dalam koridor suasana belajar. Itu catatan yang kedua. Kemudian ada dari satu kelompok yang di sebelah kanan yang Bapak bilang tadi itu, yang mengamati satu orang siswa, namanya itu yang tidak jelas juga apa, Cynthia, dan yang perempuan Cynthia. Atau Prema yang agak sedikit di depan. Prema, itu semula yang kurang begitu bersemangat dia, ya, duduk. Tapi setelah diberi motivasi, diberi semangat oleh teman-temannya, kelihatannya motivasinya bangkit. Ya, buktinya itu anak-anak tersebut ya setelah dibimbing oleh temannya, kemudian
dibimbing, diarahkan juga oleh gurunya, motivasinya mulai bangkit, mulai ada reaksi. Dia mengamati satu orang ini aja, nah, fokus ke sana. Jadi simpulannya, ketika anak-anak itu kurang antusias, peran guru, peran teman-temannya untuk memberi motivasi ini sangat besar, ya. Dan yang lihat temannya ini juga sangat berperan untuk memberikan motivasi, ya, mau mengajak, mau seolah-olah membimbing dia, ditegur dia, ditegur. Kemudian dengan perlakuan itu anak tersebut mulai motivasinya bangkit. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mengamati satu anak si prema mungkin yang dimaksud itu ya. Tidak apa-apa, dan itulah yang bagus kata Pak. Kita fokus ke satu anak, perhatikan dari awal sampai terakhir. Kita punya deskripsi tentang aktivitas atau perilaku anak ini, itu sangat bagus sekali. Apalagi misalkan melihat interaksi atau dengan kelompoknya, itu jauh lebih bagus lagi, karena Bapak nanti ketika refleksi mampu menyampaikan hal yang lebih besar. Oke, terima kasih Pak Joki, kemudian Pak Aribawa. Nah, ini berkaitan dengan Pak Aribawa, apa sih boneka itu? Kalau Bapak nonton videonya, karena ini kendala sinyal dan akses kita saja Bapak, kalau mendapatkan di download itu yang link Google Drive yang diberikan itu dari menit 1 sampai menit 2 itu sudah ada penjelasannya. Itu adalah boneka yang digunakan ketika ini berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, ketika itu kami rancang bersama-sama. Ketika bilangan positif berarti boneka itu taknya menghadap ke kanan. Itu menghadap ke kanan. Ketika dia ada penjumlahan berarti dia menghadap ke kanan, mukanya, kemudian melaju atau ke depan, maju ke depan dia. Gitu. Kalau misalkan kurang, mundur tetapi hadap atau mukanya masih menghadap ke kanan. Kalau misalkan negatif, baru dibalik mukanya itu, kemudian maju menuju ke negatif, gitu. Sehingga siswa itu mempraktekkan itu sebenarnya. Gitu. Nah, dari LKP sebenarnya di sana ada 9 LKPD yang ditayangkan atau yang diberikan oleh Bu Suci kepada siswa, dan itu berupa LKPD-nya bukan LKPD yang ini ya Bapak Ibu, kita merancang LKPD-nya itu berupa jumping task, loncatan, tidak ini apa ya, pertama mudah, kemudian diberikan sedikit loncatan gitu. Siswa yang betul-betul paham tentang konsep kalau penjumlahan itu menghadap kanan, kalau positif itu menghadap, mohon maaf, positif itu menghadap ke kanan, kemudian ditambah maju ke depan, gitu. Kalau negatif atau bilang angka itu negatif, dia balik kiri, gitu. Kalau dikurangi dia mundur. Nah, seperti itu konsepnya. Kalau paham dia, saya yakin pasti dia menyelesaikan LKPD itu dengan baik. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya Bapak Ibu. Dari hasil ini akan diketahui. Nah, ini hasilnya akan diketahui apa yang disampaikan oleh Pak Joki tadi. Si prema yang Bapak mati atau dari pekerjaan siswa ini bisa nggak kita ini buat deskripsinya. Misalkan si Lena ini bersih sekali hasil pekerjaannya, si Gio juga sama. Si prema yang sepertinya pekerjaannya ada masalah, seperti yang disampaikan oleh Pak Joki tadi, awalnya dia kok nggak ini ya gitu.
gitu. Kira-kira apa yang bisa dilihat dari atau dideskripsikan dari aktivitas si Prema ini? Kok dari LKPD 2 sampai LKPD 4 itu selalu ada coretan? Gitu. Kira-kira gimana ya? Apa yang terjadi pada Prema itu? Kok terus ada coretan gitu? Sedangkan yang teman-teman itu bersih gitu. Bu Ayu Mila, silakan. Ada pendapat? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Bapak semua. Jadi mungkin saya akan menanggapi sedikit aja tentang si Prema. Jadi dari video yang saya amati itu, jadi dia kan LKPD-nya paling banyak ada coretannya. Nah mungkin yang pertama, mungkin karena dia itu kurang mengerti, jadi kurang mengerti, kemudian teman di kelompoknya itu terutama si Lena. Si Lena itu kan dia itu terlihat sangat mengerti dan sangat teliti, tapi dia itu sepertinya pelit gitu dengan jawabannya sampai disembunyikan gitu. Sedangkan di sebelahnya si Gio mungkin dia ngerti juga, cuman ya sama, dia itu hanya memberitahu itu salah gitu, dan ngasih tahu gitu caranya gimana gitu. Jadi mungkin si Prema sendiri dia itu merasa gimana ya, mungkin agak malu gitu. Jadi dia nggak bertanya sama temennya, malah dia itu ya udah dia mungkin membuat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian setelah misalnya dibahas, nah ditahu itu jawabannya salah, dia ganti sendiri jawabannya gitu. Itu sih yang saya lihat kenapa banyak coretan untuk Prema. Baik, terima kasih. Yeah. Terima kasih Bu Aymina, luar biasa itu pengamatannya. Kalau Ibu dengarkan di sana di menit-menit terakhir itu si Gio sempat mengucapkan ini sama Lena. Orang dia nggak singnya takut gitu dia kan. Si Prema itu nggak nanya, ya betul itu. Kalau dilihat videonya itu memang Prema itu nggak nanya. Dia selalu memperbaiki jawabannya ketika teman-temannya itu ke depan dan dinyatakan benar oleh guru itu, baru dia memperbaiki. Nah, letak dari lesson study ini, pengkajian pembelajaran itu kan di sini sebenarnya, di aktivitas observasi. Kemudian misalkan seperti tadi Bu Mila tadi menyampaikan ini ketika refleksi, itu akan menjadi bahan masukan kepada guru model. Itu yang terjadi di kelompoknya Lena, Gio, Trisna sama Prema ya. Oh, jadi dia catat si Prema konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan negatif ini sepertinya masih perlu mendapat bimbingan gitu. Itu masukan untuk si refleksi untuk guru model gitu. Dan Bapak Ibu yang lain sebagai observer, oh itu yang terjadi di kelompok Santia gitu. Seperti itu. Seperti Pak Ari juga mendengar ungkapan yang disampaikan oleh siswa. Sebenarnya kalau didengarkan dengan seksama percakapan mereka, itu seperti penelitian yang kami lakukan tahun 2018, ada namanya TBLA ya, Transcript Based Lesson Analysis gitu. Jadi kita mencatat setiap percakapan siswa di kelompok itu, apa sih yang dia diskusikan, apa sih yang dia omongkan gitu. Jadi kita bisa tahu dinamika yang terjadi di kelompok itu. Gitu. Jadi siapa siswa yang betul-betul belajar, siapa yang mungkin tahu tetapi tidak mau berbagi. Gitu. Kan luar biasa kita mendapatkan gambaran dari masing-masing siswa itu. Nah, jadi kalau posisi tempat duduk tidak ada ini ya, itu sebenarnya tidak menjadi ini ya fokus, tapi itu sebenarnya kita sudah di plan. Kita bukan bagaimana posisi duduk siswa. Nah, kalau misalkan mereka agak sedikit mengalami kendala, tetapi kalau tidak mengganggu proses pembelajaran sih tidak apa-apa sebenarnya. Nanti kita bisa gunakan itu untuk direfleksi. Tempat duduknya mungkin tidak akan begitu untuk Pak Ari tadi ya. Nah, berkaitan dengan kegiatan di kelompok, menurut Bapak Ibu kerja kelompoknya sudah bagus enggak?
Ya, Bu Ayu Mila, katakan silakan. Baik Pak, untuk kerja kelompoknya saya amati sekilas. Mungkin sebenarnya udah bagus ya Pak ya, maksudnya mereka mau fokus dengerin gurunya, terus kita dikasih tugas, mereka langsung bersemangat mengerjakannya. Cuman antar individu, jadi mereka itu masih belum ini ya, artinya belum bisa berkolaborasi antara satu dan yang lainnya. Jadi masih ada yang sibuk sendiri gitu. Gitu aja sih mungkin. Jadi masih kurang sih untuk dalam satu kelompoknya. Oke. Sebenarnya Bu Ayu Mila sudah ketemu kata kuncinya. Mereka bekerja secara kelompok, di dalam kelompok, tetapi tidak kolaboratif. Betul itu. Karena dari video itu kan hampir semua ya Bu Mila, Bapak Ibu yang lain kalau perhatikan nutup ini ya, nutup pekerjaan gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa amati ketika kalau luring ya, amati aktivitas pembelajaran Bapak Ibu ketika guru bekerja secara kolaboratif atau bekerja berkelompok, berdiskusi, memang ada kecenderungan siswa kita itu bekerjanya individu, mandiri-mandiri gitu. Bahkan menyembunyikan pekerjaannya dari teman di samping gitu. Padahal itu kan tujuannya untuk keberhasilan kelompok, tetapi itu yang terjadi. Itu bagus Bu Ayu Mila. Ya. Pak Gede Sumitra ada pendapat, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak. Om Swastiastu. Mungkin di sini ada yang ingin tanyakan Pak. Tadi kan hasil dari diskusi nanti dijadikan refleksi kan itu Pak. Refleksinya itu untuk perbaikan ke depannya. Misalnya si Mila tadi yang kelompoknya agak banyak coretan dan lain sebagainya. Apakah nanti di refleksinya itu untuk perbaiki keseluruhan apa hanya untuk si Mila saja? Karena gini, pengalaman di lapangan kalau kita pembelajaran, misalnya di materi ini dia tidak paham, kemungkinan dia akan ada tidak konsen, tetapi di materi yang berikutnya dia paham, dia mungkin agak antusias untuk mengikuti pembelajaran. Nah, yang ingin ditanyakan, apakah refleksi itu hanya untuk dalam konteks pembelajaran itu yang ada masalah atau apa secara keseluruhan? Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gede Sumitra. Jadi ketika kita melaksanakan open class, misalkan kelas kita bentuk dalam, pasti ini Pak ya, akan dibentuk dalam bentuk kelompok. Setiap observer boleh mengamati satu orang atau beberapa orang dalam bentuk kelompok misalkan, silakan. Ketika dalam proses pembelajaran seperti tadi, ternyata kalau menurut pandangan teman-teman tadi, Bapak Ibu yang lain kan ada yang fokus di prema si anak itu. Dalam proses pembelajaran tadi, mungkin yakin dengan dirinya untuk jawabannya itu. Ketika hanya segini aja angkat tangan gitu, ya ikut-ikutan saja kah atau bagaimana? Atau ragu dia dengan jawabannya. Nah, mungkin itu kita sebut sebagai sebuah fakta ketika kita amati. Kemudian coba kita lihat jawabannya tadi. Oh iya, jawabannya kok banyak sekali coretan, apalagi kalau saya lihat di beberapa kelompok lain, tapi saya tayangkan di sini, bahkan ada anak yang menggunakan pensil Pak, tak berani menggunakan pulpen. Ya, kemudian menggunakan pensil nanti dia bisa hapus, kemudian dia gunakan. Nah, itu juga sebagai fakta sebenarnya kita lihat ketika proses pembelajaran. Nah, ketika kita melihat si prema itu bermasalah, ternyata kalau dari penelitian yang saya lakukan ini, prema itu pertama tidak mau melakukan diskusi dengan kelompoknya Pak, tidak mau bertanya dia. Kemudian konsep yang dia pahami itu keliru, hadap daripada plastisin yang mukanya itu. Sehingga Bapak kalau saksikan video di akhir itu, lagi dia bolak-balik, kemudian arah jalannya itu maju mundur itu tidak jelas ya Pak. Berarti dia konsep
kapan boneka itu mengarah ke kanan menuju ke positif, kemudian kapan membaliknya ketika itu bilangannya negatif, begitu. Dia tidak paham tentang hal itu. Nah, ketika kita menyampaikan ini dalam kegiatan refleksi itu sebenarnya Pak, sekarang kan kita menyampaikan kegiatan observasi dulu. Belum kita ke refleksi dulu. Nanti ke refleksi mungkin kata-kata coba akan saya sampaikan penyampaiannya. Atau misalkan gini, refleksinya begini. Saya melihat kelompok 4 ini kelompok 4. Pembelajaran sudah berjalan dengan bagus, namun sepertinya Prema mengalami kesulitan untuk memahami konsep tentang penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan positif ini. Hal ini nampak ketika Prema itu kok bingung ya, kapan boneka itu harus menghadap kanan, kapan itu menghadap ke kiri, kapan mundur, kapan maju. Gitu. Sehingga hasil yang didapatkan oleh Prema itu masih belum tepat. Karena di akhir dia bahkan memperbaiki jawaban yang dia peroleh ketika teman-temannya selesai maju. Nah, secara tidak langsung, guru model di sini ketika misalkan refleksi Pak Gede Sumitra mendapat masukan, oh Prema seperti itu dia ya. Oh ya cobalah nanti ketika kita rancang pertemuan berikutnya, coba Prema kita lihat atau keempat itu kita lihat. Apakah Prema ada masalah nggak nanti ketika dia masuk ke pembelajaran berikutnya? Apa sama dia seperti itu? Apa sama kelompok itu diskusi masih menutup jawaban atau bagaimana gitu? Jadi kita pikirkan bersama nanti apa yang harus kita lakukan untuk plan berikutnya. Jadi targetnya Pak, target dalam tanda kutip target operasinya adalah Prema boleh Pak. Kita nggak perlu ini semua kita targetkan, tidak. Kita fokus pada ini satu kelompok. Mungkin itu yang urgent yang menurut pandangan kita ketika tim lesson study itu ingin melihat pembelajaran si Prema. Kenapa dia begini ya? Padahal biasanya apa penyebabnya? Terus kita akan cari lagi ya, prediksi apa yang menyebabkan dia. Oh, enggak, ternyata ininya boneka yang dia buat itu sangat jauh berbeda yang punya Lena. Lena itu isi topi Pak, menghadap ke depan, sehingga dia sangat mudah mengatakan mana depan, mana belakang bonekanya. Kemudian si Prema kalau di video itu hanya isi di apa ya, titik-titik gitu aja matanya, kemudian isi spin begitu. Enggak, gara-gara itu juga dia sangat sulit membedakan menghadap ke depan, menghadap ke belakang. Jadi kita terus prediksi. Itu sebenarnya sudah bisa menyelesaikan di soal pertama itu benar dia semua. Gitu. Kok LKPD yang kedua, ketiga, ada 9 LKPD. Yang paling mengagetkan itu di video terakhir itu coba lihat. Dia yang betul Pak, si Prema itu di LKPD ke-9. Bahkan si Lena dengan si Gio bahkan bingung dia ada bendera nggak dipilih gitu dia. Itu. Nah, gara-gara itu. Nah itulah kita terus gali, kita laporkan kepada ketika refleksi. Ya Pak Gede Sumitra. Media yang digunakan ya Bapak boleh mengapresiasi itu ketika lesson study, kemudian mengatakan Prema belum pemahaman konsep tentang ini, kayaknya sepertinya perlu pendampingan penuh itu dari teman-temannya. Gitu. Karena dari awal itu kan Prema itu cuma angkat tangannya gini-gini aja kan, gitu. Kita bisa nggak prediksi dia yakin nggak sih dengan jawabannya itu? Yang paling yakin di sana kan si Lena itu. Bahkan Lena cenderung kok sulit sekali berbagi jawaban kepada teman lain. Kenapa ya? Kira-kira apa yang kita lakukan supaya Prema ini lebih banyak dia berbagi ke yang lain? Mungkin kita rancang pertemuan berikutnya dengan tim lesson study itu gunakan teknik tutor sebaya gitu. Siapa yang sudah selesai harus mentutor teman-teman yang dianggap belum mampu menyelesaikan soal-soal itu.
atau menggunakan TAI, kooperatif TAI, Team Assistant Individualization. Jadi, nah itu yang kita rancang ke depan. Ya. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu gunakan ini sebagai PTK kolaboratif, apa satu hasil penelitian tindakan kelas, kan? Itu. Ternyata ada permasalahan ketika dibelajarkan secara kolaboratif. Belum terjadi ketergantungan yang positif di sana antara satu teman dengan teman yang lain gitu. Ciri dari kolaboratif salah satunya kan terjadi ketergantungan yang positif. Saya nggak tahu, kasih tahu dong gitu. Kamu belum tahu ya? Ini seperti ini caranya. Nah, itu ketergantungan yang positif antara satu teman dengan teman yang lain. Itulah kolaboratif. Gitu. Kalau kompetensi abad 21 itu kan salah satunya kolaboratif. Siswa mampu bekerja sama dengan siapapun temannya, mampu berbagi, sharing informasi pada teman. Ya, Bapak Ibu kurang lebih seperti itu. Oke, ini Pak Ketut Suparta angkat tangan, silakan Pak. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu Pak. Selamat pagi Bapak. Menarik sekali tadi hal-hal yang Bapak sampaikan terkait dengan pengamatan video tadi. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama tentang kegiatan yang Prema lakukan, yang banyak coretan dan sebagainya ketika mengerjakan latihan, kemudian itu apakah nanti di pembelajaran berikutnya karena kita guru model itu fokus pada Prema saja, apakah itu tidak mengganggu proses pembelajaran berikutnya terkait dengan siswa yang lain, materi-materi yang akan di pertemuan selanjutnya itu apakah tidak mengganggu untuk siswa yang lain. Itu yang pertama terkait dengan fokus dari tindakan lesson study untuk pembelajaran berikutnya yang hanya fokus pada Prema. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sangat interest ketika Bapak menyampaikan tentang yang namanya transcript based lesson analysis. Jika dalam kesempatan ini mungkin Bapak bisa menyampaikan secara garis besar dari TBLA ini, sangat bagus sekali, atau mungkin nanti bisa di-share Pak sintak dari TBLA ini. Nggih. Ini ke harapan tiang, mungkin nanti dengan sampaian sintak dari TBLA ini mungkin bisa membantu saya dan mungkin teman-teman yang lain dalam pemahaman. Ya, semua. Ya, terima kasih Pak Suparta, luar biasa ini pencermatannya, walaupun tidak memberikan ini ya berkaitan dengan deskripsi dari aktivitas pembelajaran. Jadi begini Bapak, ketika pertemuan pertama pernah yang menyampaikan bahwa sebenarnya lesson study ini tidak akan mengikat atau mempengaruhi materi apa, jenjang pendidikan itu tidak akan dipengaruhi. Jadi begini, ketika Prema kita anggap menemui kendala atau masalah dalam proses pembelajaran tadi, tidak harus ketika Prema belajar besok atau lagi 2 hari atau 3 harinya, tidak masalah. Jadi yang jelas di siklus berikutnya misalnya kita menganggap Prema mengalami kendala ketika bekerja kelompok. Biasanya ini adalah selalu berulang aktivitas itu kalau karena ini kelompoknya juga baru. Mereka itu selalu laki perempuan. Jadi masih ada
ini perasaan yang belum terbuka kepada mereka untuk berdiskusi atau secara kolaboratif. Berkaitan dengan materi, fokuskan prema bukan berarti hanya prema saja yang ini kan tidak. Beberapa saat ketika proses pembelajaran, prema mendapatkan peluang yang lebih besar untuk diberikan kesempatan, begitu. Tetapi tidak terlalu mendominasi. Tujuannya begini sebenarnya, Pak, supaya prema itu setiap apa yang dia ingin sampaikan diapresiasi, diberikan penguatan, gitu. Oh iya, prema kamu sudah bagus. Coba diskusikan lagi dengan teman. Misalnya guru akan lebih banyak dan penguatan aktivasi seperti itu. Oke. Selain kelompok lain, oke, kalau begitu prema saya berikan kesempatan untuk ke depan, tidak apa-apa, kamu masih bisa. Nah, dalam bentuk motivasi dan penguatan seperti itu yang diberikan fokusnya. Jadi prema ini merasa dia akan dihargai dalam proses pembelajaran itu. Karena dari kelompok tadi, prema itu kan kerjanya sendiri gitu. Bahkan beberapa kali bangun melihat pekerjaannya Lena, pekerjaannya Cynthia, sepertinya dia dalam tanda kutip digini, kamu salah itu, kamu salah kan gitu. Sering seperti kata Bu Mila tadi ya, oleh Gio itu, pelih itu gitu. Jadinya kan kok pilihannya gitu. Enggakah nanti dalam proses pembelajaran berikut kita misalkan dekati Gio, bantu prema, gitu. Hargai dia, gitu. Lebih banyak nanti guru atau Pak guru model itu akan mengungkapkan hal-hal seperti itu, sehingga memberikan penguatan kepada si prema. Sebenarnya dia mampu. Itu aktivitas refleksi hasil observasi yang dilakukan. Itu lebih Pak Suparno. Bukan berarti fokusnya dia aja terus gitu, tidak, diselingi dalam kegiatan aktivitas pembelajaran. Tetapi memang dia yang harus kita lihat, nilai. Observer yang awalnya mengawasi prema, misalkan saya dengan misalkan Bu Mila tadi, Bu Joki, Pak Ari misalkan ke sana arah fokusnya, lagi ke sana arahnya. Kita nilai apa yang di aktivitas Mila, apakah sudah belajar nggak pada materi ini? Ada enggak dampak dari apa yang kita rencanakan kepada si Mila ini? Nah, itu baru satu kelompok, Pak. Mungkin kalau misalkan ada kelompok lain diamati oleh observer, menemukan juga hal yang sama, mungkin apakah diatasi saat itu juga atau bagaimana, itu ketika tim lesson study itu di-plan melakukan hal itu, gitu. Dia tidak terlalu luas juga fokus pelajaran saat itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau saya analogikan begini, Pak, saya mencermati banyak sekali RPP atau perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru SD. Nggak tahu, saya juga di guru SD beberapa memang ada. Misalkan ketika menilai sikap, Bapak, menilai sikap. Kita kan membuat satu RPP itu untuk satu kali pertemuan untuk di SD itu. Namun sikap yang dinilai saat itu kadang-kadang ada 3, kadang-kadang ada 4 gitu, Pak. Sikap jujur, disiplin, tanggung jawab gitu. Apa benar mampu dalam satu hari ini menilai 3 sikap? Dengan indikator yang memang betul-betul mampu menilai sikap jujur kan gitu. Saya kira itu sangat sulit dilakukan. Bahkan kalau misalkan tidak ngajar, saya yakin baru tidak bisa. Bahkan kemarin saya masukkan untuk sikap jujur 2 kelompok ini saat hari ini. Besok sikap jujur untuk ini. Lagi 2 hari seperti ini. Sehingga betul-betul indikator yang kita susun atau aspek-aspek yang mengatakan jujur itu betul-betul terukur gitu. Tidak hanya muncul, tidak muncul, membudaya atau apa misalnya, hanya indikatornya begitu aja gitu. Yang ada seperti di buku guru, gitu. Tetapi tidak dikembangkan. Nah, itu maksud saya, sehingga fokusnya analoginya ke sana. Oke, nanti coba kita diskusikan kembali. BLA itu sebenarnya bukan model, Pak. Kalau Bapak tetap mengatakan Sinta, itu kan salah satu
ciri dari model itu memiliki sintak yang jelas kan gitu. Tetapi ini bukan model, Pak. Ini sebagai apa ya? Sebuah proses atau mungkin katakan yang paling operasional itu teknik yang kita gunakan ketika dalam proses pembelajaran kita merekam, kita menaruh yang kami lakukan adalah menaruh mikrofon di depan di hadapan siswa itu, menaruh mikrofon. Kemudian dari mikrofon ini cakapan siswa itu direkam. Kemudian dari percakapan siswa itu kita buat transkripnya, Pak. Transkripnya itu dibantu oleh alat. Sama seperti kita mengucapkan atau mengetik buku, kan tidak usah ngetik sekarang. Dengan Google Dokumen, Bapak Ibu tanpa mengetik pun sudah kata-kata itu kan gitu. Sehingga dari kita akan dapat transkrip anak-anak itu. Apa sih yang dia ucapkan itu sudah dapat langsung masuk suaranya. Nah, kemudian dari cerita anak-anak itu kita analisis kira-kira apa sih yang mereka diskusikan. Kemudian apakah kalau dikaitkan dengan proses pembelajaran, apa sudah paham nggak mereka dengan konsep? Atau siapa yang sudah paham di sana? Siapa yang sedikit sekali berbicara di sana? Begitu, Pak, ininya. Jadi kalau boleh saya tunjukkan proses kerjanya itu, karena tadi sempat saya ungkapkan sedikit, mungkin Bapak Ibu bisa contohnya itu ketika menggunakan ini Google Dokumen. Google Dokumen yang digunakan itu langsung dia menerjemahkan apa sih yang Bapak Ibu ucapkan, sehingga langsunglah dia tercatat tercatat tulisan yang dalam bentuk tulisan dari apa yang mereka ucapkan itu gitu. Itu gininya, Pak, prosesnya. Kalau di sini ada nggak ya? Oh, nggak muncul dia ini saya alatnya. Oke, nggak muncul dia mikrofon saya di alat itu. Kalau muncul mikrofonnya kan bisa saya tunjukkan langsung. Ketika saya ingin ngetik, tidak perlu saya mengetik ini, Pak, mengetik dokumen, cukup saya berbicara aja, sehingga ketikan itu langsung muncul gitu melalui Google Dokumen. Gitu. Ya, begitu kurang lebih, Pak Tetsu Patah. Silakan kalau misalkan ada yang perlu disampaikan. Silakan Bapak Ibu yang lain mengamati aktivitas tadi, silakan. Masih ada waktu, ini masih ada waktu ya. 9:30. Saya sudah lebih, tidak apa-apa karena tata cara melakukan refleksi ini sebenarnya sudah pernah kita sampaikan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saya open kelas hari Senin ya, tanggal 29. Itu open kelas, kebetulan dihadiri oleh salah satu ahli lesson study dari Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Dan memang mengundang salah satu ahli yang dari Jepang gitu, tapi belum mengkonfirmasi apakah beliau akan bisa hadir di open kelas saya gitu. Hari Senin saya akan ngajar, kemudian observernya itu dari UPI dan beberapa memang yang dari universitas lain gitu.
Itu yang rencananya, yang dari UPI sudah mengkonfirmasi akan hadir. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti siapa tahu ya, ini saya coba koordinasi dulu dengan tim, karena proses pembelajarannya menggunakan hybrid learning gitu. Hybrid maksudnya mahasiswa akan ada di kampus secara luring, melakukan proses pembelajaran. Beberapa observer secara real time akan memantau dari kediaman masing-masing. Begitu. Kami menyiapkan link Zoom untuk memantau proses pembelajaran yang terjadi di kampus. Adi Purnama, silakan Adi Purnama. Ya, sebelumnya Om Swastiastu, Pak narasumber. Jadi selamat pagi Bapak Ibu. Jadi untuk yang saya amati, yang kami amati dalam proses pembelajaran di kelas tadi, ada beberapa poin yang temukan begitu. Nah, yang pertama sebelum masuk ke proses pembelajaran, yang menanggapi dalam hal konteks refleksi. Jadi tahapan refleksi ini kemarin yang simak bahwa refleksi itu dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa. Dalam mengamati aktivitas siswa, jika aktivitas siswa itu tidak dapat kita amati secara detail, kita dapat mengamati hasil belajar siswa sebagai pendukung. Seperti layaknya tadi dalam kerja kelompok ada bisa pakai compare atau pembanding dalam hal hasilnya. Jadi kalau misalnya si Lena bagaimana, apakah ada coretan, kemudian si Sio misalnya apakah ada coretan dan seterusnya. Nah, tetapi di sisi lain ketika kita melakukan dalam real di lapangan, kita menemukan hal yang sedikit berbeda dengan yang tadi kita simak di video. Dalam hal apa? Dalam hal ketika kita memberikan sebuah model pembelajaran yang menggunakan kelompok, biasanya output atau hasilnya itu dalam satu hasil kelompok. Nah, sedangkan di sisi lain seperti tadi yang kita amati di video, untuk mendukung adanya proses refleksi pembelajaran dan mengamati aktivitas siswa, kita harus mengamati juga hasilnya. Nah, ketika hasilnya dalam satu output, yaitu kerja kelompok, satu kelompok satu hasil, itu bagaimana cara untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran itu berjalan atau tidak, seperti itu Pak. Ini kedepan Pak yang kami temukan terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu guru yang lain tadi. Sukses semua Pak. Benar Pak Adi. Terima kasih banyak atas pencermatannya. Jadi kami merancang bersama tim membuat LKPD sebanyak 9. Dan setiap anak bekerja secara berkelompok, tetapi mereka memiliki portofolionya masing-masing. Artinya begini, mereka kolaboratif, salah satunya tadi yang saya sampaikan adalah ada ketergantungan yang positif antar anggota kelompok. Mereka punya lembar kerja sendiri, tetapi sebenarnya hasil yang diharapkan di sana antara anggota kelompok satu, kelompok yang lain itu harus sama. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Bu Suci, itu kurang lebih 4 kali bilang, silakan kerja kolaboratif ya, hasilnya coba satu teman dan teman yang lain. Bu Suci mengatakan itu, guru modelnya mengatakan begitu. Namun hal itu sepertinya belum mendapatkan tanggapan yang bagus dari siswa itu begitu. Jadi ketika mereka maju, bahkan kalau di kelompok lain Pak ada yang begini, kamu aja maju, ayo maju gitu. Karena jawaban mereka sudah ada yang jawaban mereka sama gitu. Kebetulan saya mengamati satu kelompok ini, itu tidak klasikal. Saya memberikan case-nya itu di kelompok 4 ini. Mereka membuat satu-satu, kemudian jawaban mereka berbeda-beda. Jadi saya setuju dengan apa yang katakan Pak Adi, harusnya mereka sama.
jawabannya gitu. Tetapi kalau kita berikan satu, nanti siapa yang pegang ini? Ya. Ada 9 LKPD. Itu makanya saya sempat memoto karena itu disuruh menjajarkan. Kemudian di akhir itu diberikan kesempatan kepada siswa coba disesuaikan lagi mana yang belum dipahami seperti itu. Jadi tidak satu-satu. Gitu. Saya setuju itu untuk melihat hasil belajar secara kelompok. Nah, ketika refleksi kemarin Pak yang menjadi temuan akhirnya tidak lanjutnya ya memang sebaya di sana di aktivitas kelompoknya. Jadi siapa yang sudah selesai lebih awal ketika menyelesaikan soal-soal itu, silahkan berikan bagaimana cara kok bisa kamu menemukan kok teman itu belum. Nah, makanya di video itu si Gio ngomong, orang iya sih takut, coba aja lihat di download aja mungkin lebih jelas. Prema sih takut, Lena juga mengatakan hal yang sama, dia takut. Akhirnya si Prema agak sedikit malu. Akhirnya ketika Prema mengungkapkan dia tidak bisa, bertanya pada Lena dan Gio dan Sinja itu, akhirnya di akhir juga diskusi mereka menjadi bagus. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Adi ya. Silakan kalau ada lagi Pak Adi. Tadi kan beberapa katanya, mungkin ada beberapa yang disampaikan. Mungkin itu saja mungkin Bung Pak, karena tadi dalam satu kesatuan pertanyaan. Ya, semua Pak. Ya. Memang Bapak Ibu untuk menyaksikan proses pembelajaran yang terjadi di kelas itu harus holistik Bapak Ibu, harus secara menyeluruh. Bapak Ibu tidak boleh parsial ketika ingin mendeskripsikan aktivitas siswa di dalam proses pembelajaran. Dan inilah mengacu ke slide pertemuan pertama kita, ada vitamin K di sana, vitamin komitmen, kemauan dan kesadaran begitu. Karena ini betul-betul membutuhkan waktu, tenaga gitu dan pikiran ketika ingin mengamati siswa yang sedang belajar. Jadi membutuhkan vitamin K itu gitu Bapak Ibu. Gitu. Apalagi seperti tadi videonya putus-putus gitu. Ya sudahlah, mungkin kalau seperti itu kita tidak akan mendapatkan gambaran tentang aktivitas siswa. Ya. Pak Nengah, silakan Pak Nengah. Terima kasih Bapak. Om Swastiastu. Maaf tadi saya mengamati yang pertama, saya amati dulu kan mungkin pertanyaan dari Bapak mungkin. Apakah sebelum anak-anak mengerjakan LKPD kan guru menjelaskan apakah di saat itu anak-anak sudah duduk berkelompok, sehingga tadi saya amati pada saat ibu guru model menjelaskan anak-anak sudah berkelompok sehingga anak-anak yang duduk membelakangi guru model itu sebenarnya kurang fokus anak tersebut. Itu sehingga pertanyaan saya adalah apakah pada saat siswa sebelum mengerjakan LKPD sudah duduknya seperti itu, apakah masih berhadapan dengan guru model? Terima kasih Pak. Sekian aja dulu. Terima kasih Pak. Di video tadi di awal anak-anak masih klasikal Pak, menghadap ke depan. Ketika anak-anak itu sudah selesai yel tadi berdoa, itu baru mereka silakan bekerja secara kelompok. Mereka tinggal membalikkan badan, menyatukan bangku mereka. Kemudian Bu Guru menyampaikan apakah sudah membawa hal-hal yang Ibu Guru sampaikan, membawa boneka, kemudian membawa garis bilangan itu. Kemudian baru Bu Guru itu menjelaskan sedikit gimana proses kerja mereka. Tetapi sedikit sekali Pak yang dijelaskan oleh guru. Memang di sini ketika
siswa itu bekerja melalui RPD, kami juga menerapkan namanya jumping task, Pak. Soalnya itu agak loncat gitu. Jadi tidak berseri sekali itu ininya, bukan soal permasalahan yang ada di LKPD itu gitu. Jadi seperti itu ininya proses tadi. Memang seharusnya kalau di lesson study di beberapa kesempatan yang pernah saya amati, itu sudah langsung ke dalam bentuk kelompok. Mereka sudah tahu dia apa yang harus mereka kerjakan gitu. Ayo langsung diskusi gitu. Jadi tidak ada lagi anak-anak silakan bentuk kelompok gitu. Itu kan menghabiskan waktu belajar gitu. Hanya untuk membentuk kelompok saja. Saya dengan ini itu aja lama kadang-kadang. Jadi kami sebenarnya sudah mengkondisikan kelompok itu mengadopsi apa yang memang terjadi di mengkondisikan selalu laki perempuan begitu dia Pak, itu selalu begitu dikondisikan. Harapannya mereka mampu bekerja sama dengan siapa saja gitu, dengan pokoknya dari SD lah itu sudah mampu bekerja sama, bukan hanya dengan laki-laki saja, perempuan saja kadang-kadang memilih begitu. Bahkan yang mohon maaf untuk aktivitas yang berikutnya itu, bahkan mereka disarankan tidak hanya bekerja di kelompok, mereka boleh menyebar kemana. Itu semakin banyak mereka bertanya ke lain, mengkonfirmasi apakah cara yang mereka lakukan itu sudah bagus atau tidak, atau benar. Itu bisa. Pak. Karena tadi Pak, mohon maaf Pak, tadi ini antara video dengan suara guru model juga kurang jelas nih, kurang jelas didengar karena memang gangguan sinyal mungkin, sehingga yang tidak bisa mengamati mengobservasi full apa sih yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, Ibu model, kemudian apa sih yang ditanyakan oleh siswa, karena suaranya tidak bagus itu. Itu saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Dengan memang ini tantangan kita bersama ini Pak. Ketika real time atau dengan pola sinkronus seperti ini, tantangan kita bersama ini Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang perlu disampaikan berkaitan dengan hasil observasi sebelum kita masuk ke ini, ke materi berikutnya. Oke, kalau tidak, saya coba memberikan satu tantangan untuk Bapak Ibu untuk ini brainstorming lah untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu kan semua bawa pensil atau pulpen ya, atau alat tulis. Ya, mudah-mudahan semua alat tulis atau pulpen. Ya, saya coba memberikan ini yang membantu mengecek seberapa yang ini yang masih main on and on activity-nya tidak apa-apa. Kalau sudah Bapak Ibu menggunakan menyiapkan pensil atau pulpen dan kertas, saya akan berikan suatu soal ya. Tetapi soalnya gampang. Waktu mengerjakannya cuma 30 detik. Waktu mengerjakannya 30 detik. Ketika 30 detik sudah selesai, berarti tidak boleh nulis lagi. Nah, suruhannya adalah Bapak Ibu menyebut sebanyak mungkin benda. Bapak Ibu menyebutkan sebanyak mungkin benda dimanapun yang
memiliki karakteristik atau berwarna hijau dan cair. Dimulai dari sekarang. Sebutkan sebanyak mungkin. Tulis saja. Kerjakan sendiri sehingga bisa Bapak mengecek mind on activity Bapak Ibu. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu berhenti menulis. Nah, sekarang Bapak Ibu yang ikut coba ketik di public chat jumlahnya, berapa jumlah benda yang Bapak Ibu tuliskan di sana. 1 kah, 2 atau berapa? Saya ingin tahu juga berapa yang terlibat di main on and hand on activity ini. Lima, 6, ada yang 3, ada yang 5 yang banyak, ada yang nulis kedaluman, cincau, berarti sedang haus itu Bu ini. Padahal disuruh ini menyebutkan jumlahnya. Keempat, bahkan anak agung istri ningrat 0, jadi Samitra Jaya 1. Oke. Minuman klorofil, minuman jamu, dan minum jus daluman. Kayaknya udah siang-siang. Oke, saya yang menjadi fokus saya itu job yang ekstrim ini. Pak Gede Sumitra Jaya 1. Apa Pak itu Pak? Sirup marjan Pak. Sirup marjan ya. warna hijau. Nah, ini yang paling tinggi menjawab adalah Ketut Purianti. Coba Bu Ketut, apa saja Bu Ketut? Baik, terima kasih. Yang saya dapat catat di sini, yang pertama cat, ya tentunya yang berwarna hijau. Kemudian tinta printer itu yang warna hijau juga. Kemudian jamu, sampo, kemudian sabun cair dan super pel. Jadi itu yang dapat saya catat. Ternyata tentunya yang berwarna hijau semua itu. Ya, oke. Oke, lagi 1, saya minta ini supaya Bu Gita Dwianti. Belum dicek kamu? Nanti Bu tanyakan ya. Bu Gita Dwianti. Kalau yang saya temukan itu ada eselon, jamu, pewarna makanan hijau tentunya, sunlight, sama deterjen. Oke, terima kasih Bu. Deterjen apa ya cair yang warna hijau? Ya, sunlight mungkin ya. Nah, jadi ini sebenarnya tes yang saya kembangkan, mungkin minggu lalu kan sudah saya sebutkan dalam lain. Tes divergent thinking gitu, berpikir divergent. Semakin kemana-mana pikiran Pak, berarti Bapak Ibu berarti mampu memberikan solusi entah apa, nanti kita seleksi. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini hanya untuk mengembalikan fokus saja sebenarnya. Dan masih banyak tes yang lain berkaitan dengan tes berpikir divergent. Misalkan menggunakan kegunaan dari pulpen yang tidak lazim, misalnya begitu. Banyak.
Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya yang berkaitan dengan tata cara melakukan refleksi pembelajaran dalam lesson study. Ketika Bapak Ibu ingin melakukan refleksi, ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu melakukan refleksi. Nah, ini sebenarnya sudah sempat disampaikan rambu-rambunya, dan saya sudah kirim juga ke Bapak Ketua Panitia. Apa sih yang lebih rinci ya Bapak Ibu? Apa sih yang bisa kita lakukan atau harus dilakukan ketika melaksanakan refleksi di tahap lesson study itu, diskusi dan refleksi. Nah, secara umum terlebih dahulu nanti guru model menceritakan proses pelaksanaan pembelajaran yang dia lakukan. Jadi memberikan seperti keluh kesah lah di dalam refleksi guru model itu. Guru model mengungkapkan perasaan senang, bangga, ataupun misalkan ada hal yang belum tercapai dari RDP yang dirancang itu boleh, atau yang dipersiapkan dengan tim itu, ini yang belum tercapai karena apa? Bisa guru model itu menyampaikan itu. Kemudian guru model juga perlu menyampaikan ini langkah-langkah pembelajaran, terutama kan mengulas hal yang betul-betul menarik atau kasus-kasus yang menarik yang terjadi menurut kacamata guru model di dalam proses pembelajaran. Apa yang menarik misalnya? Itu jadi dia juga menyampaikan hasil tersebut agar yang lain menjadi pertimbangan pada observer gitu. Oh ya, mungkin mendukung atau mungkin kok belum sesuai ya dengan yang ditemukan oleh guru model, itu bisa. Nah, terus yang berikutnya guru model juga bisa lengkapi refleksi diri itu dengan ini menyebutkan persentase keberhasilan. Kira-kira berapa persen ya keberhasilan dari pembelajaran hari ini gitu. Boleh guru model itu boleh menyampaikan hal itu gitu. Ketika ini guru model menceritakan proses pelaksanaan pembelajaran, pencapaiannya 90%, pencapaiannya 50% misalkan begitu. Tentu berdasarkan data-data yang dia sampaikan itu, tidak hanya berapa ya, kira-kira berapa ya gitu, masih dalam awal-awal itu tidak. Itu sudah dipikirkan dari sebelumnya karena guru model harus menyampaikan persentase keberhasilannya. Nah, setelah itu baru observer berbagi informasi mengenai pembelajaran yang diamati. Nah, ini yang mungkin kita harus sepakati bersama, Bapak Ibu, ketika observer menyampaikan hasil observasinya. Nah, rambu-rambunya itu mungkin sudah pernah ya ini disampaikan, apakah dari Prof. Sumo sudah menyampaikan itu, bahwa ketika observer menyampaikan hasil observasi tidak boleh ini menjustifikasi guru itu dulu, guru model, tidak boleh. Jadi yang difokuskan adalah aktivitas siswa. Observer tidak boleh, tadi gurunya kurang siswanya belajar, gurunya hanya diam di satu tempat. Nah, jadi kita seperti itu nanti sengaja nanya dan guru model gitu. Ada yang mau jadi guru model kok saya dihakimi di sini gitu. Nah, memang kalau pengalaman saya, lesson study yang saya ikuti dari tahun 2012 itu yang terjadi. Gitu. Sehingga gurunya dipintai di forum itu, sehingga siapa mau jadi observer gitu. Itu pertama kali di Undiksa melaksanakan lesson study, dan saya salah satu mungkin dikatakan korban lah ya begitu, karena yang dibilang Pak Made kok gini ngajarnya, kok tidak melihat si A si
butuh bantuan begini. Saya sampai nangis itu, disuruh buat SAP, kemudian media, katanya akan ada lesson study, kok saya kerja sendiri, jadi guru model. Tetapi itu yang mengantarkan saya betul-betul tahu bagaimana sebenarnya proses lesson study di Jepang gitu. Walaupun mereka kan tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Sumo itu, mereka tidak kenal namanya lesson study, yang mengatakan lesson study. Yang kita kenal adalah mengkaji pembelajaran. Seperti itu, tidak boleh menjustifikasi guru, itu tidak boleh. Dan untuk selanjutnya yang disampaikan atau diupayakan menyampaikan hal-hal yang bersifat fakta. Seperti tadi si Prema sebutkan namanya. Di menit kesekian misalnya belum melakukan aktivitas pembelajaran yang atau belum memahami konsep yang disampaikan. Tetapi terus ini berlanjut. Kemudian di menit sekian kita sudah mulai mencoba untuk menjawab, berdiskusi dengan yang lain. Sehingga betul-betul aktivitas siswa itu. Nah, observer nanti lebih banyak melihat perilaku siswa gitu. Ini kan bagaimana siswa berpikir, belajar, berpartisipasi dan berperilaku. Artinya begini, aktivitas apa yang ditunjukkan oleh si Prema? Kalau saya contohkan tadi angkat tangannya itu setengah diangkat tangan. Hanya tidak penuh diangkat tangan, segini. Mungkin akan sangat beda kalau yang angkat tangan itu sampai ketiaknya kelihatan. Gitu. Apalagi saya bu, atau saya pak. Tentu itu ini prediksi kita ya, yakin dengan jawabannya. Tetapi tentu bukan percaya dengan itu. Kalau dia salah, berarti dia memiliki tindakan impulsif misalnya. Pokoknya saja mau aja angkat tangan dan jawab, tidak berpikir dia benar atau salah gitu. Yang penting jawab dan angkat tangan gitu. Itu juga kita perlu dalami. Gitu. Nah itu kita bahas kan berkaitan dengan kompetensi pedagogi Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, nah ini observer menanyakan sejauh mana tujuan pembelajaran dan pengembangan diri siswa telah diupayakan secara maksimal pencapaiannya. Jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan, misalkan si Prema itu sepertinya belum sesuai harapan atau apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang kita rancang kemarin. Jadi saya punya solusi misalnya apa ya, untuk pertemuan berikutnya saya ingin sekali nanti Prema ini begini. Saya ingin sekali kelompok ini kerjanya begini untuk memaksimalkan pencapaiannya. Di sana sudah ada solusi. Nah, ketika refleksi semua observer nanti ada kesempatan untuk mendiskusikan apa sih kekuatan dari proses pembelajaran yang dirancang bersama-sama itu. Kemudian apa juga kelemahannya. Kemudian apa sih tindakan berikutnya yang bisa kita lakukan. Bisa menentukan medianya, menentukan model pembelajarannya, bahkan LKPD-nya kita ubah. Nah, jadi intinya Bapak Ibu ketika refleksi, nah, pembahasannya tidak dimaksud untuk mengomentari aktivitas guru. Saya yakin ini menyakitkan kalau guru dikomentari. Ataupun dikomentari harus memberikan sesuatu yang positif, memberikan motivasi yang jadi berikan yang positif. Misalkan begini, pembelajaran yang dilakukan oleh guru model sudah sangat luar biasa dan mampu menginspirasi. Itu misalnya kata-kata itu, sehingga kita berusaha mengapresiasi atau memandang hal-hal positif dari proses pembelajaran.
Jadi hal yang negatif boleh diungkapkan, terutama dampaknya ke siswa. Gitu. Ini yang juga menjadi pembelajaran saya ketika saya sampaikan kepada siswa saya, jika ingin berpendapat, jangan pernah mengatakan pendapat teman. Apalagi mengatakan tidak setuju, gitu misalnya. Oh, saya kurang setuju itu dengan pendapatnya itu. Itu kan luar biasa ini menyakitkan. Gitu. Kalau ingin mematahkan pendapat teman, harus memiliki pendapat yang lebih mutakhir atau lebih fun. Itu baru cocok. Gitu. Itu hal yang bisa saya ambil dari proses pembelajaran di plan study ini. Ketika saya misalkan ajak rekreasi ke Bedugul, saya nggak suka ke Bedugul. Tetapi untuk mematahkan itu, saya punya pendapat bagaimana kalau liburannya misalkan ke Air Sani. Karena musim hujan mungkin di Bele mungkin bulan-bulan ini belum masuk ke musim hujan. Sedangkan mungkin di daerah lain bisa masuk ke musim hujan. Sehingga kita lebih efektif untuk liburan. Nah mungkin padahal kita ingin mematahkan, tidak ingin ke Bedugul gitu. Ya, mungkin seperti itu. Di kegiatan refleksi pun begitu. Ketika Pak Ibu ingin menyampaikan pendapat yang harus dipilih, pilihan katanya supaya tidak menyinggung perasaan yang lain. Jadi, kalau ingin ya mengomentari aktivitas guru, tetapi kalau siswa sih tidak apa-apa. Siapa yang belum belajar, siapa yang sudah belajar, itu direfleksi ya Bapak Ibu. Jadi tekankan ke aktivitas siswa. Kalau ke aktivitas siswa, maaf saya tambahkan, lengkapi dengan foto bisa, video singkat juga bisa. Ketika Bapak Ibu jadi observer, foto di aktivitasnya ini, kemudian catat apa aktivitasnya di buku keberapa. Memang kalau dipikir-pikir luar biasa ya Bapak Ibu ya, aktivitas lesson study ini ruwet gitu kan, luar biasa rasanya ruwet. Tapi saya yakin Bapak Ibu punya komitmen atas hal itu, karena saya juga punya keyakinan kok misalkan di Jepang itu dari 80 tahun yang lalu, inilah yang menyebabkan mengantarkan Jepang itu pendidikannya maju. Walaupun lesson study itu tidak setiap saat ya, misalkan ya paling sebulan sekali mereka open class dan yang hadir semua guru bahkan kepala sekolah. Ya kalau ini bisa ditumpangkan seperti yang saya sebutkan atau sampaikan minggu lalu, inline dengan supervisi kepala sekolah kan ke kelas itu. Kemudian lakukan refleksi kecil di ruang guru. Kemudian catat hasilnya. Coba bayangkan kalau semua menyampaikan, tinggal dicatat saja hasil refleksinya itu, udah ada dapat pembahasan. Kemudian buat absen siapa yang hadir, sertakan foto gitu, dapatlah hasil refleksi. Itu kan saya menyampaikan kalau ini lain dengan tuntutan Ban SM itu untuk guru dan manajemen sekolah kan, gitu. Pernah nggak kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran? Oh pernah, mana buktinya? Oh ini dia buktinya upload ya. Jadi sispena itu kan, gitu. Jadi jelas dia ini. Apa hasil refleksinya? Oh ini RPP-nya yang perlu dimutakhirkan pembelajarannya. Jadi inline ya. Kemudian kalau ingin membuat PPK, tadi itu masalah sebenarnya. Gitu. Masalah siswa itu kurang formatif, gitu misalnya. Atau penguasaan konsep siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan positif belum maksimal. Itu masalahnya. Kemudian berikan solusi, bantu oleh teman-teman mengamati. Ketika refleksi, catat itu ya sebagai pembahasan ini yang terjadi.
solusinya apa di siklus berikutnya. Sudah dapat PPK kolaboratif. Nah, itu menurut pandangan saya, dan itu pun yang saya lakukan setiap tahun Bapak Ibu, karena setiap tahun saya harus meneliti dan pengabdian masyarakat. Nah itu Bapak Ibu ya, berkaitan diskusi dan refleksi dari plan do, kemudian C-nya, plan do C. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan sebelum kita masuk ke sini. Ini sama dengan yang tadi. Baru yang materi kita selanjutnya. Mohon maaf Pak Made, di chat, di kolom chat sepertinya ada pertanyaan nih ke. Terima kasih Pak Gede. Sangat disarankan Pak, sangat disarankan ketika Bapak Ibu melakukan observasi, boleh disarankan menggunakan sebenarnya kalau HP, maaf kalau saya di Jepang dulu disita HP-nya Pak, disita, ditaruh di tempat khusus dia HP-nya. Kenapa? Takutnya ini mengganggu Bapak Ibu. Kalau HP yang misalkan ada getaran, ada suara, itu pasti kita akan fokus kita teralihkan, dan itu mengganggu ketika kita melakukan gerakan yang mungkin tiba-tiba lihat HP, itu mengganggu aktivitas siswa. Siapa tuh nelpon, mungkin gitu siswanya, itu di sana mereka tidak suka, sehingga kita tidak diizinkan menggunakan HP ketika terlalu. Boleh Pak pakai handycam. Kalau di sini kita boleh pakai HP tapi silent saja, rekam dia. Kalau saya merekam itu pakai HP. Ya, kalau seperti yang dijelaskan oleh Prof. Sumo, itu kan program ini dari UM dulu, Universitas Negeri Malang itu. Sebenarnya agak sedikit berbeda proses ininya, proses ketika observasi itu. Kalau mereka tidak mengizinkan pakai HP, dan bahkan yang diizinkan itu orang-orang tertentu saja merekam, tidak boleh sembarangan. Saya juga pernah diingatkan oleh translator saya ketika di sana. Saking gembiranya, saya foto beberapa gambar gitu, dan mungkin sekarang masih ada di Facebook. Tidak boleh memperlihatkan muka siswa itu di media sosial, tidak boleh. Itu kena hukum. Itu syukur cepat kemudian saya tempel semua muka mereka. Itu atau di blur, itu tidak boleh kalau tanpa izin, orang tuanya bisa protes. Jadi ketika ada kegiatan seminar seperti ini pun bisa disampaikan, tetapi rekamannya tidak boleh sebenarnya layak kecuali tanpa izin orang-orang itu. Gitu. Ketat sekali mereka. Orang tua mereka tidak ingin muka atau wajah anak-anak mereka itu ditampilkan oleh orang lain gitu. Betul-betul luar biasa ini. Ya, ada lagi Bapak Ibu terkait dengan refleksi. Terima kasih Pak Gede. Nanti siapa tahu Pak Gede Sumitra open class Pak. Silakan, siapa tahu saya takut gitu bisa. Jadi ya bertukar pengalaman lah gitu. Dengan selama ini kan mungkin saya lebih ke SD ya, melihat proses pembelajaran. Mungkin saya juga ingin tahu karakteristik di SMP, walaupun sama-sama pendidikan dasar dan menengah itu masih dalam satu koridor ya, hampir mirip masa transisinya. Gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain ada. Nanti Pak Gede dan Bapak Ibu yang lain berdua aja coba open class gitu. Datangkan kepala sekolah gitu, ambil foto. Ya ada ya Bapak Ibu. Baik, kalau tidak saya akan lanjutkan ini sedikit Bapak Ibu
kita bertukar informasi. Nanti Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan juga berkaitan dengan kompetensi profesional ini ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu jauh pengalamannya dari saya kalau menyebutkan masalah kompetensi profesional itu. Mungkin masa kerja Bapak Ibu itu juga sudah lebih lama dari saya. Saya baru 10 tahun Bapak Ibu. Mungkin ada yang di antara Bapak Ibu sudah hampir 20 tahun gitu. Jadi pengalaman di dalam proses pembelajaran itu sangat banyak gitu ya, jauh dari apa yang saya alami. Nah, berkaitan dengan hal itu, jadi saya mengawali dengan ini. Ada enggak kaitannya lesson study dengan kompetensi guru, yang 4 kompetensi profesional itu gitu. Ini sebenarnya luar biasa kaitannya. Saya mulai bercerita dari ini. Mengapa sih pembelajaran perlu dikaji gitu? Kenapa sih kita perlu melakukan lesson study itu kurang lebih artinya kalau dalam konteks pertemuan kita hari ini gitu. Oke Pak. Nanti saya tanggapi mengapa pembelajaran perlu dikaji. Ya, pembelajaran ini merupakan inti proses pendidikan. Ya, kalau tidak ada proses pembelajaran, pendidikan itu tidak akan terjadi, gitu ya. Jadi merupakan hal yang penting. Ini pun harus perlu dikaji proses pendidikannya. Kemudian yang kedua, faktor utama yang menentukan mutu pendidikan. Ya, betul. Saat ini kita sudah berada di abad 21 atau yang sering disebut abad kompetensi abad 21 gitu, yang ada 4C itu, kompetensi abad 21, atau yang lebih kiblatnya ke Eropa ya revolusi industri 4.0 gitu. Itu kalau kiblatnya ke Eropa, kompetensi abad 21. Ya kalau ke Jepang beda lagi, dia Society 5.0 itu dia. Mereka punya ini apa ya, seperti momentum untuk apa ya, memulai atau misalnya menandai gitu, hal-hal yang mereka anggap harus itu di saat itu. Gitu. Kalau sekarang kita memfokuskan bahwa di dunia pendidikan kita adalah kompetensi abad 21. Mulai dari critical thinking dan problem solving, creative and innovation, collaboration, dan komunikasi kan gitu. Tidak hanya kritis, tetapi problem solving gitu. Tidak perlu kritis saja, tetapi what is the key gitu. Jadi memberikan solusi juga. Kemudian betul, pelajaran itu jantungnya kurikulum. Kurikulumnya aja hebat, tapi tidak ada proses pembelajaran rugi juga. Nah, the real kurikulum pembelajaran itu ya, karena implementasi dari kurikulum ya pembelajaran. Itu sebagai pengantar, sehingga inilah mengapa pembelajaran perlu dikaji. Nah, pembelajaran kita sekarang itu kan berorientasi kurikulum 2013 gitu ya. Di sana ada 3 model yang mungkin disarankan. Ada PBL, PJBL, dan inquiry. Bahkan boleh dikembangkan asal berbasis saintifik. Nah, jika dikaitkan dengan studi bahwa memahami, bisa sukses dalam belajar adalah hak siswa. Seperti predik, jika dia belum paham mengenai konsep ketika proses pembelajaran, berarti dia belum mendapatkan haknya. Menjadi sebuah kewajiban bagi guru untuk memenuhi hak siswa tersebut. Itu di lesson study. Saya kira di kurikulum 2013 juga sama arahnya ke sana. Jadi guru harus memberikan pembelajaran yang bermutu gitu, sehingga siswa itu mendapatkan haknya di dalam proses pembelajaran. Itu ya, Bapak Ibu. Nah,
undang-undang guru dan dosen, kan kebetulan saya kan ada di sebelah kanan saya. Kalau guru itu tugasnya jauh lebih banyak. Pendidik profesional yang memiliki tugas utama. Kalau dosen, dia pendidik profesional dan ilmuwan. Pendidik profesional dan ilmuwan. Dua dia. Kalau guru ini luar biasa tugasnya. Nggak ada. Apalagi dikatakan guru masa pandemi libur gitu. Wah, berarti belum ini mereka belum paham mengenai pekerjaan tugas-tugas. Nah, ini tugasnya kinerja pegawai negeri, salah satunya guru itu, di mana kinerjanya itu kan akan dipantau. Mungkin cerminannya yang terjadi sekarang adalah mungkin di PPG. Nah, PPG itu adalah mungkin uji kinerja atau dicek kinerjanya selama jadi guru 3 tahun terakhir. Itu dilihat ini apakah melakukan penelitian enggak selama 1 tahun terakhir. Gitu. Melakukan melakukan diseminasi hasil penelitian enggak, itu portofolionya dilihat. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu pasti juga akan mengalami gitu. Dilihat. Kemudian melakukan inovasi enggak, kan membuat media atau menyusun LKPD enggak dalam 1 semester. Mencari isi enggak, misalkan seminar atau workshop dalam 1 tahun itu. Minimal harus ikut 2 atau 3 kali workshop atau seminar. Sehingga 1 tahun sudah memiliki sertifikat. Kalau sekarang kan sudah, ini kan dapat sertifikat. Kalau tidak salah ini sampai lebih dari 82 jam ini, berarti poinnya sudah dapat 2 ke 3 poin. Kemudian tambahannya ikut pengabdian masyarakat, untuk ikut pengabdian dari masyarakat. Misalkan jadi panitia itu. Nah itu kalau memang itu terjadi, saya yakin indikator yang digunakan untuk mengukur itu adalah guru-guru itu penelitian, membuat inovasi, misalkan video pembelajaran, media, karya sederhana, dan lain sebagainya. Ikut pencarian informasi, ikut seminar, ikut workshop, pelatihan, gitu. Kemudian yang terakhir apa itu? Pas ada itu harus dilakukan. Kalau dosen sudah dari saya sejak tahun berapa itu. Sudah. Kalau saya tidak meneliti, ya harap dapat sertifikasi, apalagi namanya remunerasi tidak akan dapat. Itu sudah sistem kemanapun menggugat, apalagi menggugat Pak Rektor, karena slot mengisi apa namanya penelitian dan pengabdian masyarakatnya itu gitu. Ini contohnya, karena ini guru dan dosen gitu, supaya Bapak Ibu tidak tahu gitu, benar enggak seperti yang dikatakan itu gitu. Ini dosen lebih dulu dia. Dosen lebih dulu. Oh itu. Ini asal sudah hijau aman. Asal saya sudah hijau ini aman saya. Jadi sertifikasi dan ini komponen penelitian sudah terisi, komponen pengabdian masyarakat sudah terisi. Kalau itu belum terisi, sertifikasi remunerasi tidak akan dapat. Ini kalau dilihat detail kinerjanya apa, lihat ini detail kinerjanya. Belum bisa dibuka karena belum bisa biasa. Kalau di bawahnya ini berapa yang saya dapat gitu. Jadi tidak bisa dibohongi. Berapa poin dikonversi ke koin, berapa saya dapat gitu. Jadi saya tidak bisa bohong terus ada gitu. Misalnya saya ngomong, coba buka sistemnya SSO-nya gitu.
single sign on, lihat remunerasinya, orang semaan itu misalnya, itu by system Pak. Dan itu saya yakin arah ke sana. Absen dia sekarang, kalau dulu terang-terangan sudah sedikit demi sedikit sidik jari, kemudian absen wajah, bahkannya sudah ditekankan access point di sekitaran kantor itu. Begitu. Sudah tidak ada ke depan itu, memang kita sudah peta jalannya itu sudah diinginkan. Apalagi yang mohon maaf informasi P3K misalnya, kinerjanya begini yang harus dikontrakkan gitu. Kalau tidak tercapai, ya ini gitu. Itu kebetulan adik saya ikut gitu. Hati-hati nih Pak Demen kajian, saya bilang gitu. Iya, ada tuh lulus, hati-hati nih gitu. Karena ini P3K kontrak gitu. Berarti kalau kontrak bisa diputus. Kalau kinerja Anda bagus, Anda bisa berakselerasi. Gitu. Kinerjanya bagus. Ya, ini loh yang Anda ikuti. Sudah ada. Nah, itu berkaitan dengan profesionalisme itu aja. Ikuti. Buat RTP, buat LKPD, buat media, belajar, kemudian buat evaluasi, buat yang bagus, berikan kepada teman lain satu bungkus, kemudian digunakan oleh dia, oleh teman guru itu. Berarti Bapak, kalau di mahasiswa saya izinkan dah tidak ikut tempat gede itu, tidak ikut UAS Pak, karena sudah aktif gitu. Anda berdua tidak ikut UAS ya, karena partisipasinya ini itu. Kalau saya Pak gitu, mengapresiasi, menilai sikap dan partisipasi gitu. Jadi tidak masalah Pak, semakin banyak kita berbagi informasi. Nah, kami pernah ini Pak, ketika sudah plan di lab ini Pak, SD lab sudah plan kita, kemudian ada ini ya, rapat pengelola di ini, pengelola Undiksa dengan SD lab Undiksa gitu, sehingga tidak bisa dilakukan. Padahal siswa sudah bawa ini nih Pak, bawa apa namanya, membawa media apa yang disuruh gitu. Tidak masalah, yang jelas begini Pak, lesson study ini tidak mengganggu aktivitas yang terjadi secara normal sebenarnya Pak. Lesson study ini kita lakukan, kita mengkaji salah satu modelnya proses pembelajaran ketika itu ada yang dalam hati atau benak guru model itu ini belum seret rasanya, siswa ini belum belajar, belum paham tentang suatu konsep ini gitu. Nah, saya ingin mendapat masukan dari guru-guru yang lain atau sebagai observer dan teman-teman yang lain, coba ayo bantu saya merancang supaya konsep tentang materi ini bisa dipahami dengan baik oleh siswa begitu. Jadi tidak semua nanti materi itu di lesson study-kan. Jadi ada materi yang ketika proses pembelajaran membutuhkan pengkondisian siswa yang berbeda dari yang sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan KD-nya atau tujuan dari pembelajaran itu hanya mampu menjelaskan misalkan ciri-ciri makhluk hidup. Ya mungkin dengan ceramah tidak apa-apa, atau misalkan dengan diskusi biasa tidak apa-apa mereka. Hanya jika atau tujuan pembelajarannya mereka mampu menjelaskan. Tetapi ketika ada KD mungkin yang menuntut hot sedikit, menuntut analisis, kemudian menuntut evaluasi, bahkan create, ya mungkin di sini membutuhkan kerjasama dengan pihak lain atau para observer itu, bantu saya merancang supaya membelajarkan materi ini supaya siswa lebih kritis